Hubungan antara Krisdayanti dengan kedua buah hatinya, Aurel dan Azriel, sempat memanas, bahkan berujung ketiganya tidak bertemu hingga 1 tahun lamanya. Suami Krisdayanti, Raul Lemos pun tak pelak menjadi sasaran warganet dan dikambing hitamkan sebagai jurang pemisah antara ibu dan anak tersebut. Namun, setelah akhirnya Aurel menemukan Atta sebagai pendamping hidupnya, hubungan yang sempat memanas itu perlahan mereda. Belum lama ini, Aurel dan Atta pun akhirnya bersilaturahmi ke rumah Krisdayanti pasca berkonflik hingga menikah. Dan lagi-lagi, reaksi Raul Lemos akan momen tersebut menuai sorotan warganet. Lalu seperti apa pesan yang tersirat dari Raul Lemos untuk Aurel dan Atta? Kehadiran Atta di sisi Aurel sontak menuai pujian dari warganet. Lantas benarkah kehadiran Atta Halilintar akhirnya mampu merekatkan kembali keharmonisan yang sempat meregang antara Krisdayanti dan Aurel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelum resmi menikah dengan Atta Halilintar, Aurel Hermansyah sempat menuai sorotan atas konfliknya dengan sang ibu kandung Krisdayanti. Kesalahpahaman itu pun memuncak hingga akhirnya Aurel dan adiknya Azriel mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial hingga menimbulkan kehebohan nasional. Tak pelak, sosok suami Krisdayanti, Raul Lemos pun seolah menjadi kambing hitam yang mengakibatkan hubungan antara ibu dan anak tersebut menjadi tidak harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu, tepatnya saat Aurel mulai melangsungkan rangkaian prosesi pernikahannya dengan Atta, hubungan Krisdayanti, Aurel, dan Azriel pun perlahan kembali membaik. Menguatkan kabar tersebut, Krisdayanti pun baru-baru ini mengunggah momen kebersamaannya dengan sang putri saat bersama Atta berkunjung ke rumahnya. Dalam captionnya itu, KD menuliskan kalimat, "Rukun-rukun ya, Om Raul bilang mereka dua cocok, dan dalam bisnis juga cocok." Lantas benarkah pesan Raul terkait kecocokan Atta dan Aurel dalam postingan Krisdayanti seakan mempertegas kembali harmonisnya hubungan yang sebelumnya sempat memanas? Kita akan jadi jauh lebih ringan dalam melakukan apapun kalau kita menjadi pribadi yang pemaaf. Kita nolkan ekspektasi. Kita nggak usah berharap terlalu banyak kepada orang untuk bisa berbaik hati kepada kita. Yang penting diri kita penuhi dengan doa dan cinta. Sama aja menuju Hari Fitri ini, kita nggak usah ekspektasi yang berlebihan. Ya kan, saya nggak bisa berekspektasi berlebihan, berlebaran sungkem-sungkeman sama suami. Saya emang nggak bisa, kondisinya seperti ini. Tapi kita penuhi hati kita dengan syukur. Aku pribadi memang biar Aurel lah. Itu kan harusnya Aurel. Kalau aku ibaratnya beberapa kali juga lah aku sudah ngontek juga gitu, tapi ya maksudnya untuk hal ini ya Aurel lah. Aurel kan yang harusnya ini kan Aurel, dan Aurel mungkin komunikasinya kan aku juga nggak pernah mau nanya-nanya hal yang terlalu sejak kejadian waktu itu kan tahun lalu. Iya, maksudnya emang kenyataannya kayak gitu, maksudnya nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin, emang kayak gitu. Jadi cuma mungkin kalau misalnya di video dia mungkin kayak kelihatannya masih ada jaim atau apa ya kan,
mungkin malu kan gitu. Cuman kadang kalau misalnya dibilang lagi lagi di belakang kamera juga ya gitu, kadang malah suka ketawa-tawa. Pokoknya seru-seruan aja gitu kita. Kedatangan mereka sekaligus untuk membagikan kabar bahagia terkait kehamilan Aurel. Atas hal tersebut, Atta pun lantas menuai banyak pujian dari warganet. Kehadirannya dianggap sebagai jembatan dan mampu mencairkan ketegangan yang pernah terjadi antara Aurel, Krisdayanti, dan Raul Lemos. Alhamdulillah ya, kemarin itu happiness is complete lah ya. Namanya juga rumah orang tua kedatangan anak, kemarin memberitakan kebahagiaan tentang kehamilan, kebiasaan, tentang makanan buka puasa, tentang kesukaan, tentang kekurangan masing-masing, tentang main bola, tentang main games, main petasan. Jadi semuanya senang. Alhamdulillah oma opanya semua senang ya. Oma opa dari papaku, mamaku, dari pipi bunda sampai Mimi juga semuanya alhamdulillah senang banget. Pokoknya thank you banget, luar biasa lah, aku ngerasa kayak ini kayaknya baby yang ditunggu sama sekeluarga. Kabar kehamilan Aurel tentunya memberikan kebahagiaan yang teramat sangat bagi Krisdayanti. Lantas seperti apa wejangan Krisdayanti sebagai ibu kepada Aurel di kehamilan pertamanya? Benarkah Aurel mengalami masa ngidam unik yang membuatnya tak mau pulang ke rumah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kehadiran Aurel Hermansyah bersama sang suami Atta Halilintar menjadi momen yang membahagiakan bagi Krisdayanti. Namun, di atas semua itu, rasa syukur dipanjatkan sang diva lantaran sang putri akan segera menjadi ibu dari calon buah hatinya. Dalam kesempatan itu pun, Krisdayanti memberikan wejangan kepada Aurel. Terlebih sebelumnya, Aurel baru sempat memiliki kista di rahimnya yang kini telah sembuh. Lantas, benarkah Krisdayanti merasakan kekhawatiran tersendiri akan kandungan Aurel Hermansyah? Sedikit worry ya kalau saya lihat Aurel, tapi yang penting saya ingetin supaya untuk lebih slow dalam melakukan segala hal ya, karena kalau dia bisa sedikit lebih tone down, lebih slow, dia akan lebih nyaman untuk bergerak, berpikir, dan itu pasti akan berpengaruh ke janinnya, termasuk juga untuk memastikan dokter yang tepat untuk dia, karena sampai sekarang ada 2 pilihan untuk dokter ginekolognya. Ya mudah-mudahan dia bisa menentukan mana yang terbaik, tapi juga harus didengerin saran suaminya. Aurel emang anaknya itu lincah dan nggak bisa diem gitu ya. Jadi ya saya udah sampaikan ke Mas Atta supaya bisa ngelit Aurel untuk lebih kalem gitu aja, supaya dia bisa lebih. Memang waktu kemarin tuh kan ke dokter terus katanya penebalan rahim, jadi ya doain aja. Dia kemarin baru ambil darah untuk memastikan berapa usia kandungannya dan memastikan hitungan, karena hitungan 39 minggu kan harus tepat. Jadi saya lebih banyak ke mengingatkan nutrisi makanan dan pola hidup yang lebih sehat, nggak boleh begadang, dan untuk Aurel supaya lebih kalem, karena gimana pun kan dia nggak boleh terlalu rushing dalam berkegiatan. Jadi kalau semuanya lebih kalem, nanti semuanya akan lebih tenang. Nah, kalau orang lebih tenang kan mikirnya juga jadi lebih rileks gitu. Jadi itu pasti bermanfaat untuk janin dia.
Hadirnya calon bayi yang kini tengah dikandung Aurel seolah melengkapi rangkaian kebahagiaannya pasca menikah dengan Atta. Dan kini hubungannya dengan Krisdayanti telah kembali membaik. Seperti para ibu hamil pada umumnya, Aurel pun kini tengah mengalami masa ngidam. Namun uniknya, ngidam Aurel dalam kehamilannya cukup membuat Atta geleng-geleng kepala. Pasalnya, sang istri bukan menginginkan makanan khusus. Aurel justru merasakan ngidam untuk tidur di luar rumah. Alhasil, pasangan yang resmi menikah pada 3 April 2021 ini sudah beberapa hari belakangan terlihat berganti-ganti menginap di beberapa hotel mewah. Lantas seperti apa tanggapan Atta terkait ngidam tidak biasa yang dialami Aurel? Seperti biasalah ibu hamil ya kan, pasti ada aja permintaannya. Kemarin sih permintaan pertamanya kamarnya itu dia nggak mau kayak gitu. Jadi sekarang ini kita lagi tinggal di hotel. Jadi kita tinggal di hotel nih, udah berapa hari tinggal di hotel. Emang ngidamnya gitu. Ya namanya suami siaga tuh nggak apa-apa lah. Karena hamil itu berat. Jadi waktu dia hamil tuh kita manjain aja, dia mau di hotel, mau apa kita iyain. Tapi nggak semuanya dibolehin ya. Tetap makan mentah aku larang. Aku tegas, sayang jangan, ini nggak boleh. Nggak boleh dulu makan MSG. Nggak boleh dulu makan cabai-cabai yang levelnya 200, kan dia suka banget cabai. Nggak boleh dulu. Jadi benar-benar ada yang kita manjain, ada yang kita tegas. Makanan ibu hamil, udah minum susu ibu hamil, juga sekarang dia belum boleh puasa dulu karena harus ini kan dia butuh protein terus, butuh kalsium. Luar biasa pokoknya, seneng banget. Jadi ya doain aja semoga bisa terus sama-sama. Doanya tiap hari lah buat mereka semua, keluarga kita mendoakan supaya Aurel sama Atta sakinah mawaddah warahmah. Dia ini lagi menyusun bagaimana dia berkeluarga. Biarkan dia lagi menyusun keluarga dengan baik. Kan pasti rambu-rambunya lagi dibangun, pasti mereka akan punya cara sendiri. Kehamilan Aurel Hermansyah tentunya membuat Atta Halilintar sebagai suami kini siaga menjaga sang ibu dan calon bayi mereka. Lantas, seperti apa pujian yang dilontarkan Krisdayanti terhadap sosok Atta sebagai suami siaga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Pemirsa Intens Investigasi, kehadiran buah hati tentunya menjadi kebahagiaan bagi setiap pasangan berumah tangga. Tak terkecuali bagi Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Seiring kandungan Aurel yang semakin membesar, Atta pun kini mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada sang istri dengan ekstra maksimal. Ia pun mengaku kini tengah menjadi suami yang siaga guna melindungi sang ibu dan calon anak yang ada di dalam kandungannya. Lantas seperti apa bentuk protektivitas ekstra yang diberikan Atta kepada Aurel? Dan seperti apa pula pujian yang dilontarkan Anang Hermansyah, Ashanti, serta Krisdayanti atas kesiagaan Atta menjaga istri dan calon buah hati mereka. Doanya sekarang yang penting kan ibunya nggak boleh stres, karena kan masih ringkih ya. Jadi ini sampai sekarang aja nih aku nggak, maksudnya bilang ke dia saya nggak usah kerja dulu yang berat-berat, jangan naik tangga, jaga makanan minumannya. Pokoknya perempuan itulah itu ujiannya, jadi kita jaga banget semuanya biar yang penting kan sekarang sehat dulu sampai kandungannya menguat. Sekarang jadi apa-apa pasti selalu mikirin suami juga, melakukan apapun pasti nanya ke suami gitu. Dan istri lagi, dan suami juga mikirin istri gitu. Iya, kemarin aja pas abang ada kerjaan di luar kota, aku harus ikut. Suaminya juga kemarin kita ketemuan ngobrol-ngobrol.
Aku rasa Atta sangat menjaga ya. Luar biasa, timnya juga jaga di rumahnya. Timnya ada, semua terjaga dengan baik. Saya bersyukur Mas Atta bisa menjadi lead ya, menjadi pembimbing, penuntun untuk putri saya, Aurel. Tidak dipungkiri, kebahagiaan bertubi-tubi dirasakan Aurel jelang Hari Raya Idul Fitri yang hanya tinggal menghitung hari. Namun di hari kemenangan tahun ini, Aurel tak dapat merayakannya bersama keluarga De Hermansyah. Pasalnya, Ashanti dan Anang dan juga ketiga adiknya kemarin berangkat menuju Dubai, Uni Emirat Arab, bersiap merayakan Lebaran di sana. Lantas seperti apa Aurel dan Atta akan merayakan Lebaran mereka tahun ini? Benarkah sebagai ibu yang kini hubungannya sudah mencair, Kade berharap Aurel dan Atta bisa berkunjung ke kediamannya di momen Lebaran. Memang sih, aku nggak tahu tadinya. Sebelumnya awal-awalnya udah planning ke sana. Aku memang planning awalku sebenarnya mau ketemu sama papaku dulu. Cuma negara di mana mama papaku ada itu masih lockdown banget. Jadi kan ada kemungkinan bisa bertemunya di negara-negara yang buka, kan kita tahu ada Turki, Dubai, ada beberapa negara lain. Nah cuman memang pas hamil ini kan nggak kemungkinan gitu untuk sana. Karena kita mau jaga dulu kan. Bunda kesana kan harus berobat karena di sini sepertinya belum menemukan yang cocok sepertinya ya. Jadi mungkin lebih baik coba cari di luar. Mungkin ada yang apa ya, mungkin yang apa tuh, terapi kayak atau kadang apa memang gitu. di luar juga bagus. Lebaran nanti kita Lontong. cari apa namanya? Kalau orang Padang suka lontong. Iya, kita bakal mau bikin kayak opor, bikin yang gitu-gitu ya sayang. Nanti di rumah kita bikin sama orang rumah, karena orang rumah juga alhamdulillah ada di rumah, katanya kan mungkin nggak bisa mudik kan, jadi ya udah kita lebarannya sama-sama aja di rumah. Setelah 2 tahun ya Nak ya? 2 tahun. Ya sayang, kita nggak pergi, bisa pergi lagi, tapi beda-beda karena kan biasa berenam ya. Ini minus kalori, lebaran pertama nggak sama dia, jalan-jalan pertama cuma Nggak ada berdua. Loli. Nggak ada dia juga. Jadi ya pasti berbeda, cuma ya udah kan kita memang harus terbiasa kan, kalau nggak nanti jadi kasihan, semuanya jadi pikiran. Iya, kemarin pengen ikut. Pengen ikut, cuma kan dia hamil. Hamil, kan Lagi masih hamil muda, jangan aku bilang. Nggak boleh jangan macam-macam terlalu dia, banyak- nggak boleh jangan terlalu banyak. banyak pergi, dijaga karena masih muda banget hamilnya, di rumah istirahat. Apalagi lagi covid gini, jangan terlalu banyak syuting dan lain-lain. Iya Bunda dijaga, mereka berdua komitmen juga gitu. Makanya dia di Jakarta aja. Pastinya ada yang kurang ya, tapi itulah contoh kecilnya. Kita masih tetap bisa bersyukur kita bisa menggunakan teknologi untuk saling bisa menyapa ya. Ya memang rasa hilang untuk nggak sungkeman itu pasti ada. Ya sudah, kita syukuri saja di rumah aja. Di rumah. Open house berarti? Kita nggak boleh open house kan ya, memang kondisinya seperti ini. Jadi saya pun juga menerima tamu, paling mohon maaf ya hanya keluarga dekat karena memang mama saya ada di rumah. Malam sih mereka datang ke rumah, saya nggak menanyakan mereka lebaran di mana ya, karena memang suasananya juga kan bos pasti punya ada banyak kegiatan masing-masing, tapi masih belum tahu ya. Tapi kalau di rumah saya memang ketempatan iya, ada ketempatan lebaran iya. Jadi kalau anak-anak insya Allah bisa mampir ya kami senang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.